Masuk dalam lini anime musim dingin 2025 yang tayang di awal tahun, Solo Leveling Season 2 kembali menjadi fenomena. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pemberitaan positif yang didapatkan oleh Solo Leveling Season 2. Kebangkitan Sun Jinwoo sebagai Shadow Monarch dengan kekuatan pembangkitnya menjadi aspek yang paling tajam memberi kesuksesan pada Solo Leveling. Sebagai Shadow Monarch, Sun Jinwoo juga memberi aturan yang jelas tentang tingkatan kekuatan dalam Shadow Army. Mulai dari basic grade, normal grade, elite grade, Knight grade, elite, Knight grade, dan juga petinggi Shadow Army yang dikenal sebagai Commander, Marshal, and Grand Marshal. Nah, hari ini mari kita bahas lebih jauh tentang Shadow Army dari Sun Jinwoo dan melihat siapa saja yang masuk sebagai Shadow Army terkuat milik sang Shadow Monarch. Beruang kutub bernama Tank. Nama ini diberikan Sun Jinwoo karena bentuk tank yang besar dan kokoh. Tank didapatkan Sun Jinwoo saat fenomena Red Gate terjadi. Penampilan Tank memang cukup biasa, namun jangan salah karena pasukan bayangan satu ini bakal menampakkan kekuatan aslinya saat Gate Rank S Tokyo terbuka. Tank akan melibas naga dan penyihir peringkat A hanya dalam sekali serang, makanya tidak heran jika beruang satu ini masuk sebagai 9 grade di jajaran Shadow Army milik Sun Jinwoo. Sebagai hunter paling sibuk dalam dunia solo leveling, Sun Jinwoo jelas harus memiliki tunggangan yang mumpuni untuk mencapai berbagai macam tempat. Nah, makanya ada satu shadow nih yang punya tugas spesifik tersebut, yaitu Kaizel. Kaizel adalah wyvern yang sebelumnya menjadi tunggangan Raja Iblis Baran, kemudian dibangkitkan oleh Sun Jinwoo setelah mengalahkan si Raja Iblis tadi. Ya, meskipun lebih sering dijadikan tunggangan, Kaizel sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang tidak bisa diremehkan. Makanya Sun Jinwoo sering mempercayai Kaizel untuk tugas yang sangat penting. Contohnya melindungi Cha-in sebelum Sun Jinwoo masuk ke celah dimensi untuk melawan musuh baru. Salah satu elite knight Sun Jinwoo yang juga mendapat banyak peran dalam beragam pertarungan adalah Jima. Jima merupakan bayangan yang didapat Sun Jinwoo setelah mengekstrak bos naga. Jima memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak, Jima memiliki kekuatan serang super dan juga sistem regenerasi yang tidak main-main. Bahkan saat melawan para raksasa Legia, Jima bisa menyerap mana sekitar dan membuat tubuhnya membesar untuk bertarung seimbang, bahkan mengalahkan para raksasa yang keluar dari gate. Tidak bisa dipungkiri, Jima adalah salah satu aset terbaik dalam Shadow Army Sun Jinwoo. Shadow Army paling kocak dan paling loyal bagi Sun Jinwoo. Ya, siapa lagi kalau bukan Iron. Memiliki latar belakang yang tragis, Iron adalah shadow yang diekstrak dari Kim Chol, seorang hunter rank A yang mati dalam insiden Red Gate. Sejak insiden Red Gate, Iron sudah memperlihatkan bagaimana shadow ini sangat berguna saat Sun Jinwoo melawan Baruka. Sebagai penyerang terdepan yang mengandalkan durabilitas, Iron memiliki satu teknik andalan yang sangat berguna, yaitu Shout of Provocation. Skill ini membuat Iron bisa mengagro musuh untuk menyerangnya dan shadow lain bisa berfokus pada serangan. Hwang Dong-soo. Kita semua bisa bersepakat kalau hunter Korea yang menjadi hunter Amerika ini memang salah satu karakter yang paling menjengkelkan dalam solo leveling. Wataknya yang sombong dan strateginya yang licik memang wajar membuatnya dihajar. Namun terlepas dari wataknya yang mengerikan, Hwang Dong-soo yang menjadi Shadow Sun Jinwoo ini merupakan salah satu yang terbaik. Diberi nama Grid, Shadow Shadow ini sangat patuh pada Sun Jinwoo, bahkan sering terlihat bersujud di hadapan sang Shadow Monarch.
Memiliki rank S sejak menjadi manusia, Grid dengan mudah menjadi salah satu elit dalam pasukan bayangan Sung Jinwoo. Kemampuan pertarungannya juga tidak bisa dianggap remeh. Grid bisa menghancurkan belenggu Frost Monarch dengan hanya melakukan flexing biceps seperti para binaraga. Dengan status rank S sejak awal, wajar jika Grid menjadi salah satu jenderal dalam pasukan bayangan sang Shadow Monarch. Selain para bayangan yang kuat dalam pertempuran jarak dekat, Jinwoo juga memiliki jenderal pasukan yang berfokus pada kekuatan sihir, yaitu Tusk. Bayangan ini diekstrak oleh Jinwoo dalam arc Hunter Guild Gate. Dan Tusk adalah salah satu bayangan yang harus berulang kali dibangkitkan oleh Jinwoo, seperti kasus yang terjadi pada Igris. Hal ini memberi tanda bahwa bagaimana kuatnya Tusk sebagai High Orc Shaman. Kekuatan sihir dari Tusk ada beragam dan sangat kuat, mulai dari sihir gravitasi hingga sihir yang mengatasnamakan zodiak, di mana tiap zodiak yang disebutkan memiliki efek sihir berlainan. Selain itu, Tusk juga bisa membuat dirinya menjadi raksasa dengan menyerap mana di sekitarnya. Lain daripada itu lagi, kekuatan Tusk juga didukung oleh item bernama Orb of Avarice yang diberikan Sung Jinwoo. Item ini mampu menggandakan kekuatan sihir Tusk yang bahkan membuatnya mampu membuat pilar api menembus langit hanya untuk flexing. Tidak diragukan kalau Tusk memang masuk ke jajaran Shadow yang paling diandalkan oleh Sung Jinwoo. Naga yang hampir meratakan Amerika, Kamish. Naga ini juga dikenal sebagai bencana paling buruk yang pernah dialami manusia karena menjadi rank gate pertama yang terbuka di dunia. Saat melawan Kamish, diperlukan ratusan hunter untuk mengalahkan Kamish yang bahkan tidak sepenuhnya mati. Saat dijadikan Shadow oleh Jinwoo, Kamish dengan mudah menjadi salah satu yang terkuat karena lahir dari rank gate. Sayangnya, mana yang ditampung oleh Kamish tidak cukup untuk membuatnya bertahan lama. Makanya sesaat setelah bertemu Shadow Monarch, Kamish pun menghilang. Namun jangan khawatir karena meski Kamish tidak bisa ikut berperang, dalam ceritanya nanti Jinwoo akan mendapatkan 3 naga yang kekuatannya juga setara dengan Kamish. Yang pertama dan paling setia, Igris. Kesatria merah ini adalah Shadow Sung Jinwoo yang paling bisa diandalkan sejak Sung Jinwoo mendapatkan kekuatan Shadow Monarch. Di semua misi yang dijalankan oleh Jinwoo, Igris memegang banyak peran penting. Makanya tidak heran jika kesatria satu ini dipercayakan pedang Raja Iblis Baran untuk dijadikannya senjata utama. Dengan pedang ini, tiap ayunan serangan yang dilakukan Igris sangat mematikan karena mampu mengeluarkan petir yang menyambar. Dalam perkembangan kemampuannya, Igris mencapai tingkatan martial, di mana dirinya mampu menjadi atasan daripada Shadow untuk membuat pasukan. Dengan pengalamannya sebagai seorang kesatria di kehidupan terdahulu, Igris memiliki taktik yang lebih efisien dalam menjalankan serangan dengan pasukannya. Tangan kanan Shadow Monarch diakui Sung Jinwoo sebagai Shadow Army terkuat miliknya. Biru dengan mudah menjadi bayangan yang paling diandalkan. Kata terkuat memang cocok banget karena sebelum Biru menjadi bayangan sekalipun, dia merupakan Raja Semut yang sangat kuat. Dalam arc Jeju Island, Biru bahkan hampir meratakan hunter rank S yang datang dari Korea dan Jepang. Andai dalam arc itu Sung Jinwoo tidak terlibat, sudah jelas kalau hunter rank S dari kedua negara bakal diratakan. Saat menjadi bayangan, Biru tetap mendapat kekuatan penuhnya. Semut ini mampu mengalahkan hunter rank S seperti Cha Hae-in dengan mudah, yang membuat Biru memiliki kekuatan setara dengan hunter tingkat nasional. Bahkan dalam pertarungannya melawan Hae-in, andai Sung Jinwoo tidak ada di sana, Cha Hae-in bisa saja mati dan membuat Shadow Monarch jomblo seumur hidup. Ya, meski hampir membunuh Cha Hae-in, Jinwoo tetap percaya pada Biru. Bahkan Biru juga menjadi bayangan yang menjaga perkembangan Sun Suho, anak dari Sung Jinwoo, dalam solo leveling Ragnarok. Shadow Army terkuat dari Shadow Monarch, siapa lagi kalau bukan Bellion.
Pasukan bayangan satu ini memang muncul dalam akhir seri Solo Leveling, namun dengan mudah menggemparkan para penggemar. Ya, bagaimana tidak, kemunculan Bellion ini begitu epik, dimana saat semua orang panik karena munculnya gate raksasa, dari dalam gate tersebut ternyata datang Bellion dan seluruh pasukan dari Shadow Monarch terdahulu, Ashborn. Dalam bertarung, Bellion menggunakan sebuah Great Sword yang awalnya dianggap Jinwoo akan berfokus pada kekuatan serang dan lemah dalam kecepatan. Namun jelas itu semua salah, karena saat Bellion melawan Biru untuk memperebutkan posisi tertinggi, pedang Bellion ternyata mampu berubah menjadi semacam cambuk untuk menghentikan pergerakan Biru yang begitu cepat. Kekuatan ini membuktikan kalau Bellion memang pantas menjadi Shadow Army terkuat dari Shadow Monarch. Nah, itu tadi seluruh Shadow Army terkuat milik Sung Jinwoo dalam Solo Leveling. Ya, menurut kamu mana nih Shadow Army paling menarik dari semua yang telah kita bahas? Sebutkan di kolom komentar.